Kisah ini bermula ketika seorang istri dari pelayan atau murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang menghadap sang wali sambil menangis tersedu-sedu karena suaminya baru saja meninggal dunia. Merasa iba dengan kesedihan wanita tersebut, Syekh Abdul Qadir menggunakan keramatnya untuk mengejar malaikat maut yang sedang membawa keranjang berisi ruh-ruh manusia menuju langit. Di angkasa, Syekh Abdul Qadir meminta malaikat maut mengembalikan ruh muridnya. Namun, sang malaikat menolak karena ia hanya menjalankan tugas dari Tuhan. Terjadi perselisihan kecil yang berakhir dengan Syekh Abdul Qadir merebut paksa keranjang maknawi tersebut hingga seluruh isinya tumpah. Akibatnya, semua orang yang mati pada hari itu hidup kembali. Malaikat maut kemudian mengadu kepada Allah SWT atas kejadian tersebut. Namun, Allah justru membenarkan kedudukan Syekh Abdul Qadir sebagai kekasihnya atau waliullah yang memiliki keistimewaan khusus. Cerita ini menekankan pada konsep karomah atau mukjizat yang diberikan Allah kepada para walinya yang paling dicintai. Matahari di Baghdad sedang merayap perlahan menuju ufuk barat, meninggalkan semburat warna jingga yang membasahi kubah-kubah masjid dan atap-atap rumah penduduk. Angin sore berembus membawa aroma debu padang pasir yang bercampur dengan wangi rempah dari pasar-pasar tua. Namun, di sebuah sudut madrasah yang tenang, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Kesunyian di sana bukan jenis sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menyimpan beban kesedihan yang amat dalam. Seorang wanita duduk bersimpuh di atas tanah yang kering. Kerudungnya tampak sedikit berdebu, mencerminkan perjalanan terburu-buru yang baru saja ia tempuh. Wajahnya sembab, matanya merah, dan bahunya terguncang hebat oleh isak tangis yang tidak kunjung usai. Di hadapannya, berdiri sebuah pintu yang menjadi harapan terakhirnya. Ia tidak sedang mencari emas, tidak pula sedang mencari keadilan duniawi. Ia membawa sebuah kehilangan yang tidak mungkin bisa diperbaiki oleh tangan manusia biasa. Suaminya, seorang pelayan setia yang hari-harinya dihabiskan untuk berhikmat di tempat itu, telah mengembuskan nafas terakhir. Kematian adalah tamu yang tidak pernah mengetuk pintu sebelum masuk. Ia datang dengan dingin, memutus tali kasih tanpa peringatan, dan meninggalkan lubang besar di hati mereka yang ditinggalkan. Bagi wanita ini, suaminya bukan sekadar teman hidup, melainkan sandaran utama dalam kerasnya kehidupan di bumi Baghdad. Ketika nyawa sang suami ditarik keluar dari raganya, wanita itu merasa dunianya pun ikut runtuh. Di tengah keputusasaan yang memuncak, hanya satu nama yang terlintas di benaknya, seorang lelaki yang dikenal sebagai Paku Bumi, sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam ruangan yang sederhana, Syekh Abdul Qadir sedang duduk terpekur. Jiwanya selalu terhubung dengan frekuensi langit yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia awam. Namun pendengarannya yang tajam tidak hanya menangkap tasbih para malaikat, tetapi juga getaran luka dari hati hamba-hamba Allah yang menderita. Isak tangis wanita di luar sana bukanlah sekedar suara baginya. Itu adalah gelombang kesedihan yang mengetuk batinnya dengan sangat keras. Sang wali kemudian melangkah keluar. Gerakannya tenang namun penuh wibawa. Setiap langkahnya seolah-olah selaras dengan detak jantung semesta. Begitu melihat sosok wanita yang hancur itu, hatinya yang dipenuhi cahaya kasih sayang seketika bergetar. Syekh Abdul Qadir tidak melihat wanita itu sebagai orang asing atau pelayan biasa. Ia melihatnya sebagai bagian dari keluarga rohaninya. Rasa belas kasih yang mengalir di dalam darahnya bukan berasal dari ego manusiawi, melainkan pancaran dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim milik Sang Pencipta yang dititipkan kepadanya. Tanpa perlu banyak kata, Syekh Abdul Qadir memahami bahwa maut baru saja menyelesaikan tugasnya di rumah wanita itu. Beliau menyadari bahwa malaikat maut, sang pencabut nyawa yang patuh, sedang bergerak menjauh dari bumi menuju dimensi yang lebih tinggi. Di sana, di alam yang tidak terjangkau oleh mata lahiriah, sang malaikat membawa sebuah keranjang maknawi, sebuah wadah gaib yang menampung ruh-ruh manusia yang baru saja dipisahkan dari cangkang tanah mereka. Di dalam keranjang itu, terselip satu ruh yang sangat berarti bagi wanita yang sedang menangis ini. Syekh Abdul Qadir diam sejenak, memejamkan mata, dan menyelami samudera batinnya. Ia merasa tidak tega melihat air mata yang terus membasahi bumi. Baginya, kebahagiaan seorang murid dan keluarganya adalah amanah yang harus dijaga. Maka dengan sebuah ketetapan hati yang luar biasa, sang wali memutuskan untuk melakukan sesuatu yang melampaui hukum alam. Secara fisik,
Tubuh Syekh Abdul Qadir mungkin masih berdiri di tanah Baghdad, namun hakikatnya, ia telah melesat menembus lapisan-lapisan atmosfer. Ia terbang menuju angkasa dengan kecepatan yang tidak bisa diukur oleh angka. Ia mengejar waktu, mengejar takdir yang baru saja tertulis. Jubahnya seolah berkibar di antara bintang-bintang, dan pandangan matanya tertuju lurus pada sosok cahaya hitam yang sedang terbang tinggi dengan membawa beban ruh-ruh manusia. Itu adalah Israel, sang malaikat maut. Pengejaran itu terjadi di dimensi yang sangat sunyi namun penuh dengan energi. Syekh Abdul Qadir tidak merasa takut sedikit pun. Rasa cintanya kepada sesama dan kedekatannya dengan Allah memberinya keberanian yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ia terus naik, menembus awan-awan gaib, hingga akhirnya ia berhasil berada di posisi yang cukup dekat untuk memanggil sang malaikat. Malaikat maut terus melaju, melaksanakan perintah Tuhannya dengan presisi yang mutlak. Ia tidak mengenal kompromi, tidak mengenal kasihan, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Baginya, setiap ruh yang di dalam keranjangnya adalah tugas yang sudah selesai. Namun, tiba-tiba ia merasakan sebuah kehadiran yang sangat kuat. Energi yang murni, hangat, namun sangat mendominasi. Seseorang sedang memanggilnya, bukan dengan teriakan fisik, melainkan tarikan ruhani yang sangat kuat. Syekh Abdul Qadir mendekat dan meminta dengan penuh ketegasan agar malaikat maut menyerahkan kembali satu ruh yang baru saja diambilnya. Ruh sang pelayan itu harus dikembalikan, karena isak tangis di bumi belum juga reda. Syekh Abdul Qadir memberikan pilihan, memohon agar aturan maut kali ini bisa disampingkan demi sebuah belas kasihan. Namun malaikat maut tetaplah malaikat yang lurus. Ia menjawab dengan dingin bahwa apa yang sudah ada di dalam keranjangnya adalah milik keabadian, dan ia tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan satu pun ruh dari sana tanpa perintah langsung dari Arsy. Penolakan itu tidak membuat Syekh Abdul Qadir mundur. Justru disinilah letak rahasia kekasih Allah. Ketika seorang wali sudah merasa sangat dekat dengan Tuhannya, ia seolah-olah memiliki keberanian yang suci untuk bernegosiasi dengan takdir. Bagi orang awam, tindakan ini mungkin terlihat mustahil atau bahkan lancang, namun dalam dunia kewalian, ini adalah bentuk dari nazas, sebuah kemanjaan ruhani antara kekasih dengan sang kekasih. Di mana malaikat maut yang tetap bersikeras membawa keranjang itu naik ke langit, Syekh Abdul Qadir melakukan tindakan yang mengejutkan. Ia mengulurkan tangannya yang diliputi cahaya keramat dan memegang kuat-kuat keranjang maknawi itu. Terjadi sebuah pergulatan yang bukan bersifat fisik, melainkan pergulatan antara dua kekuatan gaib yang sama-sama menjalankan peran mereka masing-masing. Syekh Abdul Qadir menarik keranjang itu dengan kekuatan batin yang luar biasa. Dalam satu hentakan yang mengguncangkan dimensi ruhani, keranjang itu tertarik dengan sangat keras, hingga akhirnya terbalik. Kejadian berikutnya adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah pencabutan nyawa. Semua ruh yang berada di dalam keranjang itu tumpah jatuh. Ratusan bahkan mungkin ribuan ruh yang baru saja dicabut pada hari itu meluncur kembali ke arah bumi seperti bintang jatuh yang bersinar terang. Ruh-ruh itu kembali mencari raga-raga yang baru saja ditinggalkannya. Di berbagai sudut dunia, di kamar-kamar gelap yang penuh tangis, di medan perang yang sunyi, dan di rumah pelayan di Baghdad, keajaiban terjadi secara serentak. Jasad-jasad yang sudah dingin tiba-tiba menjadi hangat, jantung yang sudah berhenti mulai berdetak kembali, mata yang sudah tertutup rapat terbuka lebar-lebar dengan tarikan nafas yang panjang. Kehidupan kembali berdenyut di dalam raga yang hampir membusuk. Malaikat maut tertegun. Ia berdiri terpaku di angkasa, melihat keranjangnya yang kini kosong lompong. Tugas yang baru saja ia selesaikan dengan susah payah, kini sirna dalam sekejap. Tanpa rasa marah, namun dengan penuh keheranan yang suci, ia segera melesat menuju kehadirat Allah SWT untuk melaporkan kejadian yang luar biasa ini. Ia bersimpuh di bawah naungan Arsy, mengadukan perbuatan sang wali yang telah merampas tugasnya. Namun jawaban yang diterima malaikat maut justru menjadi pelajaran bagi seluruh penghuni langit. Allah SWT dengan segala keagungannya menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir adalah cermin dari kedekatannya sebagai kekasih. Allah menyatakan bahwa jika satu nyawa saja diberikan saat diminta tadi, mungkin tumpahnya ribuan nyawa lain tidak perlu terjadi. Namun karena rasa cinta sang wali yang begitu besar kepada muridnya, Allah mengizinkan keramat itu terjadi sebagai bukti bahwa cinta seorang wali bisa menggetarkan singgasananya. Sementara itu, di bumi Baghdad, wanita yang tadi menangis kini terdiam dalam kebingungan yang bercampur bahagia.
Seseorang datang membawa kabar bahwa suaminya telah bangun kembali, seolah-olah hanya terbangun dari tidur siang yang singkat. Syekh Abdul Qadir kembali duduk di madrasahnya, kembali tenang seolah tidak ada sesuatu yang terjadi. Ia tidak butuh pujian, tidak butuh pengakuan. Baginya, mengeringkan air mata orang yang berduka adalah bagian dari tugasnya sebagai jembatan antara bumi dan langit. Sore itu, langit Baghdad tidak hanya berwarna jingga karena matahari, namun seolah bersinar karena rahmat yang baru saja tumpah dari keranjang sang malaikat. Sebuah bukti nyata bahwa di tangan mereka yang dicintai Tuhan, mati pun harus tunduk pada sebuah alasan yang bernama kasih sayang. Berita tentang bangkitnya sang pelayan dari pelukan maut merambat seperti api yang tertiup angin kencang di sepanjang tepian sungai Tigris. Di kedai-kedai kopi yang penuh asap, di pasar-pasar yang riuh dengan tawar-menawar, hingga di aula-aula megah para sarjana, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut dengan nada yang bergetar antara takjub dan ngeri. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana seseorang yang sudah kaku, yang napasnya telah hilang dan detak jantungnya telah senyap, tiba-tiba terduduk dan meminta seteguk air, seolah-olah ia hanya baru saja pulang dari perjalanan jauh yang melelahkan. Namun, keajaiban itu tidak berhenti pada satu pintu rumah saja. Di penjuru kota yang lain, seorang ibu yang sedang meratapi putranya tiba-tiba menjerit histeris ketika melihat jemari sang anak bergerak. Di barak-barak prajurit, seorang kawan yang sedang dibungkus kain kafan mendadak terbatuk dan membuka mata, menatap bingung pada rekan-rekannya yang pucat pasi. Baghdad hari itu seolah menjadi saksi atas sebuah pesta kehidupan yang tidak masuk akal. Kematian, yang biasanya menjadi titik akhir yang absolut, mendadak terasa seperti sebuah pintu yang lupa dikunci, di mana penghuninya bisa melangkah keluar kembali kapan saja. Di tengah kegaduhan yang merayap di setiap sudut kota, madrasah tempat sang wali tinggal justru tetap menjadi pulau ketenangan yang ganjil. Syekh Abdul Qadir duduk di atas hamparan permadani tipisnya, seolah-olah guncangan langit dan bumi yang baru saja ia ciptakan hanyalah sepercik air di tengah samudra. Baginya, karomah bukanlah sebuah pertunjukan kekuatan, melainkan sebuah beban tanggung jawab yang berat. Ia tahu bahwa setiap helai nyawa yang kembali ke raga adalah sebuah amanah baru yang harus ditunaikan oleh pemiliknya. Satu persatu, orang-orang mulai berdatangan ke gerbang madrasah. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, mereka membawa rasa penasaran yang membuncah. Ada yang datang untuk bersujud syukur, ada yang datang karena ketakutan, dan ada pula para ahli hukum agama yang datang dengan dahi berkerut, mencoba mencari celah logika dalam kitab-kitab mereka untuk menjelaskan fenomena ini. Bagaimana mungkin seorang manusia, betapapun sucinya, bisa mencampuri urusan malaikat maut? Bukankah maut adalah hak prerogatif Tuhan yang paling mutlak? Di antara kerumunan itu, tampak seorang ulama sepuh dengan janggut putih yang panjang. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat teliti dalam menjaga batas-batas syariat. Dengan langkah yang mantap, ia mendekati sang wali yang sedang terpekur. Ia tidak datang untuk menghujat, namun hatinya penuh dengan pertanyaan yang menuntut jawaban. Baginya, keseimbangan alam semesta adalah sesuatu yang sakral. Jika kematian bisa dibatalkan dengan sebuah tarikan tangan, lantas di mana letak keadilan takdir? Syekh Abdul Qadir mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya tidak mengandung keangkuhan seorang pemenang, melainkan kedalaman samudra yang tenang namun tak terukur dasarnya. Tanpa perlu ulama itu mengucap kata, sang wali seolah sudah membaca setiap gundah yang tersimpan di balik sorbannya. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung ribuan tahun hikmah. Ia memahami bahwa akal manusia adalah wadah yang terbatas, sedangkan rahasia ketuhanan adalah air bah yang tak akan pernah bisa ditampung sepenuhnya. Sang wali menjelaskan dengan bahasa yang begitu sederhana namun menghujam jantung, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah keluar dari kehendaknya. Jika keranjang itu jatuh, itu karena Allah mengizinkannya jatuh. Jika nyawa itu kembali, itu karena Allah memerintahkannya kembali. Beliau hanyalah sebuah perantara, sebuah pena di tangan sang penulis. Apa yang dilihat orang sebagai perebutan sebenarnya adalah sebuah dialog cinta yang sangat intim antara seorang hamba yang fana dengan sang Kholik yang maha kekal. Mendengar penjelasan itu, keangkuhan intelektual di dalam ruangan itu perlahan mencair. Orang-orang mulai menyadari bahwa ada wilayah di mana logika harus meletakkan senjatanya dan membiarkan iman yang memegang kendali. Mereka melihat bahwa kekuasaan Syekh Abdul Qadir bukan berasal dari keinginan untuk menjadi hebat, melainkan dari ketiadaan egonya. Beliau adalah cermin yang begitu bersih, sehingga yang terpantul darinya hanyalah cahaya Tuhan. Namun, di balik kegembiraan mereka yang hidup kembali, terselip sebuah pelajaran sunyi yang dibawa oleh sang wali.
Beliau mengingatkan bahwa kehidupan kedua ini bukanlah sebuah keabadian. Mereka yang kembali hari ini, suatu saat nanti pasti akan bertemu kembali dengan keranjang malaikat yang sama. Perbedaannya hanya satu, apa yang akan mereka bawa di dalam ruh mereka ketika waktu itu tiba. Keajaiban hari itu bukanlah tentang menghindari kematian, melainkan tentang menyadari betapa berharganya setiap nafas yang masih tersisa untuk digunakan dalam kebaikan. Sore pun berganti malam. Baghdad perlahan mulai tenang, meski bisik-bisik tentang kejadian itu akan terus hidup selama berabad-abad kemudian. Di dalam madrasahnya yang gelap, Syekh Abdul Qadir kembali bersujud. Ia meminta ampun atas segala bentuk perhatian manusia yang tertuju padanya, karena ia hanya ingin dikenal oleh langit, bukan dipuja oleh bumi. Di matanya, keramat yang paling besar bukanlah menghidupkan orang mati, melainkan menghidupkan hati yang telah mati dari mengingat Tuhannya. Cahaya bulan perak menyinari pelataran madrasah, memantul di atas genangan air sisa wudhu. Di sana, di antara bayang-bayang tiang batu, sang wali terus berdoa, menjaga denyut kehidupan ruhani umatnya dengan cara-cara yang tak kasat mata. Langit di atas Baghdad malam itu tampak lebih luas dari biasanya, seolah-olah tirai antara dunia manusia dan dunia malaikat baru saja disingkap sedikit, menyisakan wangi surga yang tertinggal di antara nafas-nafas yang baru saja bangun dari tidur panjang kematian. Malam semakin larut menyelimuti kota Baghdad. Namun cahaya di dalam kalbu para penduduknya seolah tak kunjung padam. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, pelayan yang nyawanya baru saja kembali itu duduk terdiam di tepi tempat tidurnya. Ia memandangi tangannya sendiri dengan tatapan yang sulit diartikan. Kulitnya yang tadi siang pucat pasi dan sedingin es, kini kembali dialiri darah yang hangat. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri, sebuah irama yang sempat terhenti, namun kini berdentum kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Istrinya duduk di sampingnya, memegang jemari suaminya seolah takut jika ia melepaskannya, sang suami akan menguap kembali menjadi asap. Tidak ada kata-kata yang terucap. Keajaiban terlalu besar untuk dibahasakan dengan lisan yang terbatas. Namun, dalam keheningan itu, sang pelayan merasakan sesuatu yang berbeda. Ingatannya tentang saat-saat ia berada di dalam keranjang maknawi itu tidak sepenuhnya hilang. Ia ingat rasa hampa yang damai, dan ia ingat guncangan hebat yang melemparkannya kembali ke dalam raga tanahnya. Di tempat lain, di kedalaman madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih bersujud. Tubuhnya yang renta namun kokoh itu tampak seperti gunung yang menopang langit. Dalam sujudnya, beliau melampaui batas-batas ruang. Baginya, peristiwa tadi sore bukanlah tentang kemenangan ego seorang manusia atas malaikat, melainkan sebuah pengingat tentang betapa luasnya samudra rahmat Tuhan. Beliau menyadari bahwa setiap tindakan keramat yang ia lakukan adalah sebuah rahasia yang harus dijaga dengan ketawaduan yang sangat dalam. Tiba-tiba, suasana di dalam ruangan itu berubah. Udara menjadi terasa sangat ringan dan wangi misik menyerebak memenuhi setiap sudut tembok batu. Syekh Abdul Qadir mengangkat kepalanya dari sujud. Ia tidak terkejut, karena baginya, kehadiran makhluk-makhluk langit adalah tamu yang biasa. Di hadapannya, samar-samar tampak sebuah kehadiran yang agung, bukan dalam wujud fisik, melainkan dalam bentuk getaran cahaya yang menenangkan. Itu adalah pengingat dari alam malakut, sebuah pesan tanpa suara yang bergema di dalam relung ruhaninya. Pesan itu menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini telah dicatat dalam lembaran sejarah semesta sebagai bukti cinta. Namun sang wali diingatkan bahwa beban sebagai kekasih berarti harus siap memikul kesedihan umatnya lebih banyak lagi. Kekuatan untuk merebut ruh dari tangan maut bukan datang cuma-cuma. Ia datang dari pengabdian yang mematikan seluruh keinginan pribadi. Syekh Abdul Qadir menghela napas panjang. Ia teringat kembali pada saat ia menarik keranjang itu. Ia tidak melihat malaikat maut sebagai musuh, melainkan sebagai sesama pelayan Tuhan yang sedang menjalankan tugas. Namun, cinta sang wali kepada muridnya begitu meluap hingga ia merasa harus mengetuk pintu kemurahan Tuhan dengan cara yang paling ekstrim. Dan Tuhan, dalam kemaharahmanannya, membiarkan pintu itu terbuka lebar. Keesokan paginya, Baghdad terbangun dengan perasaan yang baru. Orang-orang yang hidup kembali itu mulai keluar dari rumah mereka. Ada sebuah perubahan nyata pada diri mereka.
Mereka yang dulunya kikir menjadi dermawan, mereka yang dulunya pemarah menjadi lembut. Seolah-olah dengan menyentuh kematian dan kembali lagi, mereka telah mencuci bersih kotoran-kotoran jiwa yang selama ini melekat. Kematian singkat itu telah menjadi madrasah terbaik bagi mereka. Syekh Abdul Qadir berjalan keluar menuju pelataran madrasah untuk memberikan pelajaran rutinnya. Ribuan orang sudah berkumpul, jauh lebih banyak dari biasanya. Mereka menanti kata-kata dari lisan yang baru saja memerintah langit. Namun sang wali tidak membahas tentang bagaimana ia terbang atau bagaimana ia menghadapi malaikat maut. Beliau justru berbicara tentang pentingnya mematikan diri sebelum mati yang sesungguhnya datang. Beliau menjelaskan bahwa keramat yang sejati bukanlah berjalan di atas air atau terbang di udara. Keramat yang sejati adalah ketika seseorang mampu mengubah nafsunya yang liar menjadi jiwa yang tenang. Beliau mengingatkan bahwa hidup ini hanyalah sebuah pinjaman singkat, sebuah nafas yang dipinjamkan oleh Sang Pencipta untuk melihat siapa di antara hambanya yang paling baik amalnya. Mendengar ceramah itu, banyak orang yang menangis. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka hanya mengejar bayang-bayang dunia yang fana. Sang wali, dengan segala keajaibannya, tetaplah sosok yang paling rendah hati di antara mereka. Ia tidak ingin orang-orang memuja dirinya, melainkan ingin mereka mencintai sumber dari segala keajaiban itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat matahari mulai naik tinggi, sang pelayan yang hidup kembali itu datang menghadap. Ia bersimpuh di kaki Syekh Abdul Qadir, air mata mengalir deras di pipinya. Ia ingin berterima kasih karena diberikan kesempatan kedua. Syekh Abdul Qadir memegang bahu sang pelayan itu dan memintanya berdiri. Dengan suara yang lembut namun berwibawa, beliau berpesan agar kehidupan kedua ini digunakan sebaik-baiknya untuk melayani sesama manusia. Hari itu ditutup dengan sebuah kedamaian yang menyelimuti seluruh kota. Kisah tentang keranjang ruh yang tumpah menjadi sebuah legenda yang akan diceritakan turun-temurun, bukan hanya sebagai cerita tentang kesaktian, namun sebagai simbol bahwa cinta seorang hamba kepada Tuhannya dapat menembus segala tabir. Dan di atas sana, di langit yang biru jernih, malaikat maut pun tetap menjalankan tugasnya dengan patuh. Namun kini, dengan sebuah pemahaman baru, bahwa di bumi ada hati-hati yang cahayanya mampu membuat para malaikat pun bersikap pasrah. Hari-hari setelah kejadian itu, Baghdad seolah enggan kembali ke sela-sela rutinitasnya yang biasa. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara angin berembus di sela-sela pohon kurma atau dalam cara air sungai Tigris memantulkan cahaya matahari. Kota itu seperti sedang menahan napas, menyerap sisa-sisa keajaiban yang masih tertinggal di udara. Orang-orang yang sebelumnya hanya sibuk dengan urusan perniagaan, kini seringkali terhenti di tengah jalan, menatap langit dengan pandangan yang lebih dalam, seolah berharap bisa melihat sekilas jubah sang wali yang pernah membelah angkasa. Di kedalaman madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak membiarkan dirinya larut dalam kekaguman massa. Beliau justru semakin menenggelamkan diri dalam kesunyian. Baginya, perhatian manusia adalah ujian yang lebih berat daripada menghadapi malaikat maut. Pujian bisa menjadi racun yang mematikan bagi jiwa yang tidak waspada. Dan beliau adalah penjaga gerbang hati yang paling ketat. Beliau tahu bahwa setiap pasang mata yang memandangnya dengan pemujaan adalah tanggung jawab untuk mengarahkan pandangan itu kembali kepada Sang Pencipta. Suatu sore, ketika bayang-bayang tiang madrasah mulai memanjang, seorang pemuda asing datang dengan pakaian yang koyak dan kaki yang berdebu. Ia telah menempuh perjalanan berbulan-bulan dari negeri yang jauh hanya untuk membuktikan kebenaran cerita yang ia dengar di sepanjang jalan. Pemuda ini adalah seorang pencari kebenaran yang skeptis, seseorang yang dididik dengan logika tajam dan sulit menerima hal-hal yang berada di luar jangkauan akal. Ia berdiri di hadapan Syekh Abdul Qadir dengan dada yang membusung, membawa ribuan pertanyaan yang siap dilontarkan. Namun, begitu matanya beradu dengan tatapan sang wali, lidahnya mendadak keluh. Tidak ada kilatan amarah atau kesombongan di mata Syekh Abdul Qadir. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang begitu luas, seolah-olah pemuda itu sedang menatap cermin yang memperlihatkan segala kekerdilan jiwanya sendiri.
Syekh Abdul Qadir tidak menunggu pemuda itu bicara. Beliau hanya menuangkan secangkir air dan memberikannya dengan tangan yang stabil. Tanpa satu patah kata pun, pemuda itu merasa seluruh pertanyaannya menguap begitu saja. Ia menyadari bahwa keajaiban yang sebenarnya bukan terletak pada kemampuan mengembalikan nyawa, melainkan pada kemampuan untuk tetap menjadi hamba yang paling rendah di saat dunia meletakkannya di puncak tertinggi. Keheningan di antara mereka menjadi pelajaran yang lebih berharga daripada 1000 kitab filsafat. Di sana, di ruang kecil yang bersahaja itu, pemuda tersebut belajar bahwa logika hanyalah tangga, sedangkan cinta adalah sayap yang membawanya terbang melampaui tangga itu. Sementara itu, sang pelayan yang telah hidup kembali mulai menjalani hari-harinya dengan cara yang baru. Ia tidak lagi bekerja hanya untuk mencari upah. Setiap gerakan tangannya saat membersihkan lantai madrasah, setiap langkah kakinya saat mengambilkan air wudhu bagi para santri, dilakukan dengan zikir yang tak putus di dalam hati. Ia merasa bahwa setiap embusan napasnya adalah hutang yang harus dibayar dengan pengabdian. Baginya, dunia ini sudah tampak transparan. Ia pernah melihat sisi baliknya, dan ia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada keridhaan sang guru yang telah membawanya pulang. Kisah tentang tumpahnya ruh-ruh dari keranjang malaikat maut itu pun perlahan mulai bertransformasi. Ia bukan lagi sekedar berita luar biasa, melainkan menjadi sebuah metafora tentang rahmat. Para guru di madrasah mulai mengajarkan bahwa setiap manusia sebenarnya membawa keranjang ruh mereka sendiri, sebuah wadah yang berisi niat, amal, dan cinta. Mereka diingatkan bahwa suatu saat keranjang itu akan dibawa ke hadapan Tuhan, dan hanya mereka yang memiliki kedekatan tulus dengannya yang akan merasa aman di hari itu. Di malam itu, di bawah taburan bintang yang tak terhitung jumlahnya, Syekh Abdul Qadir berdiri di atap madrasahnya. Beliau memandang ke arah langit yang luas, di mana ia pernah berhadapan dengan sang pencabut nyawa. Beliau tersenyum kecil, menyadari betapa kecilnya dunia ini di mata keabadian. Beliau tahu bahwa perannya bukan untuk menjadi pahlawan yang mengalahkan maut, melainkan menjadi penunjuk jalan bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan dunia agar tidak takut menghadapi maut. Kisah bab ini ditutup dengan sebuah kesadaran kolektif di Baghdad, bahwa meskipun maut adalah kepastian yang dingin, kasih sayang Tuhan adalah kehangatan yang tak terbatas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menunjukkan bahwa di tangan seorang kekasih Allah, aturan alam bisa melentur, namun tujuannya tetap satu, membawa manusia kembali ke fitrahnya. Dan di kejauhan, suara azan subuh mulai berkumandang, menandakan dimulainya kehidupan baru bagi mereka yang mau membuka mata hatinya, persis seperti para ruh yang kembali ke jasadnya sore itu. Pagi itu, Baghdad seolah dibasuh oleh cahaya yang lebih bening dari biasanya. Kabut tipis yang menyelimuti sungai Tigris perlahan kerangkat, menyingkap wajah kota yang tampak lebih khusyuk. Di pelataran madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk di tempat biasanya. Namun ada yang berbeda kali ini. Tidak ada kitab yang terbuka di pangkuannya. Tidak ada pena yang menari di atas kertas. Beliau hanya duduk diam, memandang jauh ke arah cakrawala, seolah sedang membaca tulisan rahasia yang terukir di langit biru. Murid-muridnya berkumpul melingkar dengan takzim. Suasana begitu hening hingga suara kepakan sayap burung merpati yang hinggap di kubah terdengar seperti gema yang keras. Mereka semua menunggu sebuah kesimpulan dari rangkaian kejadian yang telah mengguncang nalar mereka selama beberapa hari terakhir. Mereka ingin tahu, setelah maut dikalahkan dan ruh-ruh dikembalikan, apa yang tersisa bagi manusia yang masih berpijak di bumi. Syekh Abdul Qadir akhirnya memecah kesunyian. Suaranya rendah, namun berwibawa, merambat masuk ke dalam dada setiap orang yang mendengar tanpa perlu berteriak. Beliau tidak berbicara tentang kehebatan tangan yang merebut keranjang malaikat. Beliau justru berbicara tentang kepasrahan. Beliau menjelaskan bahwa saat ia berhadapan dengan malaikat maut, yang ia bawa bukanlah kekuatan sihir atau kesaktian, melainkan rasa ketiadaan. Beliau merasa dirinya bukan siapa-siapa, dan justru di titik nol itulah kekuatan Sang Maha Kuat bekerja melalui dirinya. Beliau memberi perumpamaan tentang sebuah cermin.
Jika cermin itu penuh dengan debu ego dan kebanggaan diri, maka cahaya matahari tak akan bisa memantul darinya. Namun jika cermin itu dibersihkan hingga tak menyisakan sebutir debu pun, maka matahari seolah-olah berpindah ke dalam cermin tersebut. Kejadian di angkasa itu menurut beliau hanyalah pantulan dari kehendak Allah yang ingin menunjukkan bahwa kasih sayangnya selalu mendahului murkanya. Mendengar itu, sang pelayan yang pernah mati dan hidup kembali tertunduk lesu. Ia menyadari bahwa nyawanya yang kembali bukan karena ia istimewa, melainkan karena ia adalah wasilah atau perantara bagi sebuah pelajaran besar bagi umat manusia. Ia merasa malu jika setelah ini ia masih menyisakan kesombongan dalam hatinya. Ia pun bertekad untuk menghabiskan sisa umurnya dalam bayang-bayang gurunya, menjadi debu di bawah telapak kaki mereka yang mencintai Tuhan dengan tulus. Satu persatu, murid-murid itu mulai memahami. Keajaiban bukan untuk dipuja, melainkan untuk direnungi. Syekh Abdul Qadir mengingatkan mereka bahwa suatu saat tidak akan ada lagi perebutan keranjang. Akan datang suatu hari di mana maut akan datang menjemput dengan kepastian yang tidak bisa ditawar lagi oleh siapapun. Maka tugas manusia bukanlah mencari cara untuk hidup selamanya di dunia, melainkan mencari cara agar saat maut datang, ruh mereka keluar dengan senyuman, karena mereka tahu mereka akan pulang ke pelukan sang kekasih. Pelajaran hari itu ditutup dengan sebuah doa yang sangat panjang. Sebuah doa yang tidak meminta dunia, tidak meminta harta, dan tidak meminta umur panjang. Syekh Abdul Qadir hanya meminta agar hati umat manusia dilembutkan, agar mata mereka bisa melihat kebenaran di balik tabir yang tebal, dan agar mereka semua dikumpulkan dalam cinta yang abadi. Saat matahari mencapai puncaknya, kerumunan itu perlahan bubar. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan langkah yang lebih ringan. Baghdad kembali menjadi kota yang sibuk, namun ada sebuah kedamaian tersembunyi di balik dinding-dinding batunya. Kisah tentang malaikat maut yang pasrah dan wali yang perkasa tetap menjadi pembicaraan, namun kini maknanya telah berubah. Ia bukan lagi sekadar dongeng tentang kesaktian, melainkan pengingat tentang betapa dekatnya jarak antara kehidupan dan kematian, dan betapa besarnya kekuatan sebuah cinta yang suci. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kembali masuk ke dalam kamarnya yang kecil. Beliau kembali menjadi hamba yang sunyi, menjauh dari hingguk bingar dunia. Di sana, di bawah naungan rahmatnya, Sang Sultanul Aulia terus menjaga cahaya iman agar tetap menyala di hati para pencarinya. Hingga tiba saatnya nanti, keranjang ruh itu benar-benar akan dibawa menuju haribaan Tuhan dengan penuh kemuliaan. Musim berganti di Baghdad. Namun getaran dari peristiwa tumpahnya ruh-ruh itu tidak pernah benar-benar lenyap dari ingatan kolektif penduduknya. Debu-debu di jalanan mungkin telah menutupi jejak kaki sang pelayan yang bangkit dari kematian. Tetapi cerita tentangnya telah membatu dalam sanubari setiap orang yang mendengarnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kini bukan sekadar sosok guru yang mengajar di madrasah, melainkan sebuah simbol hidup tentang bagaimana kedaulatan Tuhan bisa bermanifestasi melalui kasih sayang seorang hamba yang fana. Suatu petang ketika langit Baghdad berwarna ungu keemasan, Syekh Abdul Qadir duduk di teras madrasahnya yang menghadap ke arah sungai. Di sampingnya, beberapa murid senior duduk bersimpuh, menjaga nafas mereka agar tidak mengganggu keheningan sang guru. Salah satu dari mereka memberanikan diri untuk bertanya, bukan tentang teknis bagaimana sang guru terbang atau bagaimana rupa keranjang maknawi itu, melainkan tentang apa yang dirasakan sang wali saat berhadapan langsung dengan kehendak maut yang kaku. Syekh Abdul Qadir terdiam sejenak, membiarkan angin sore memainkan ujung jubahnya yang bersahaja. Beliau menjelaskan bahwa saat itu beliau tidak merasakan dirinya sebagai seorang penantang. Beliau tidak sedang bertarung melawan malaikat, melainkan sedang merayu takdir. Beliau menggambarkan bahwa hubungan antara seorang kekasih Allah dengan Tuhannya adalah seperti hubungan antara seorang anak yang manja dengan ayahnya yang maha pengasih. Kadang, sang anak meminta sesuatu yang di luar aturan, dan sang ayah, karena rasa cintanya yang begitu meluap, memberikan apa yang diminta bukan karena aturan itu salah, tetapi karena cinta itu sendiri adalah aturan yang paling tinggi. Beliau mengingatkan murid-muridnya bahwa kejadian itu adalah sebuah pengecualian yang agung, sebuah tanda kekuasaan, ayatullah,
yang diturunkan untuk menggoncang hati yang membatu. Beliau melarang murid-muridnya untuk berharap bahwa setiap kematian bisa dibatalkan. Kematian tetaplah gerbang suci yang harus dilalui oleh setiap jiwa. Namun yang ingin ditunjukkan oleh kejadian itu adalah bahwa Allah tidak pernah jauh dari rintihan hambanya yang tulus. Isak tangis seorang janda pelayan bisa menggerakkan arsy, asalkan ada perantara yang hatinya benar-benar kosong dari selain Allah. Pelajaran sore itu menjadi sangat emosional ketika sang pelayan yang menjadi pusat keajaiban itu lewat di depan mereka. Ia kini tampak jauh lebih tua secara ruhani meski fisiknya sehat. Ia tidak lagi banyak berbicara. Setiap kali orang bertanya tentang pengalamannya mati, ia hanya menunjuk ke arah dadanya sendiri dan berbisik bahwa di sana kini hanya ada rasa syukur. Ia merasa seolah hidupnya yang sekarang adalah bonus dari langit, sebuah waktu tambahan yang ia gunakan hanya untuk bersujud dan melayani. Syekh Abdul Qadir kemudian berdiri, mengajak murid-muridnya masuk ke dalam ruang sholat. Beliau berpesan bahwa keajaiban yang paling besar bukanlah menghidupkan orang mati, melainkan menjaga agar iman tidak mati di tengah hiruk-pikuk dunia. Beliau menekankan bahwa maut akan tetap datang kembali, dan saat itu tidak akan ada lagi tangan yang merebut keranjang. Maka persiapan yang paling utama adalah memastikan bahwa saat ruh diletakkan di dalam keranjang malaikat, ruh itu sudah dalam keadaan bersih, harum dengan zikir, dan ringan karena tidak membawa beban dosa kezoliman. Malam itu, madrasah tampak bercahaya, bukan karena lentera minyak yang banyak, melainkan dari pancaran ketulusan dari mereka yang berada di dalamnya. Kisah tentang malaikat maut yang pasrah telah berubah menjadi sebuah filosofi hidup di Baghdad, bahwa hidup ini adalah titipan yang sangat rapuh, namun di tangan mereka yang dicintai Tuhan, kerapuhan itu bisa menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Di kegelapan malam, di bawah naungan bintang-bintang yang menjadi saksi bisu pengejaran di angkasa waktu itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kembali berbisik dalam sujudnya. Beliau meminta agar umatnya tidak hanya terpaku pada karomahnya, tetapi terpaku pada pemilik karomah itu sendiri. Dan di kejauhan, suara aliran sungai Tigris terus mengalir, membawa cerita itu menuju muara waktu, menjadi legenda abadi yang akan terus menghidupkan hati manusia hingga akhir zaman. Waktu terus bergulir di tanah Irak, membawa musim dingin yang menggigit hingga musim panas yang membakar. Bertahun-tahun telah berlalu sejak peristiwa guncangnya langit Baghdad. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Kerutan di wajah sang wali kini lebih dalam, menyerupai peta perjalanan ruhani yang tak bertepi. Namun sorot matanya justru semakin jernih, seperti air telaga yang tenang, namun mampu memantulkan seluruh isi langit. Suatu malam yang sunyi, sang pelayan yang dahulu pernah ditarik kembali dari genggaman maut, datang menghadap. Tubuhnya kini sudah ringkih dimakan usia. Ia bersimpuh di hadapan Syekh Abdul Qadir bukan lagi untuk meminta keajaiban, melainkan untuk menyerahkan sebuah rahasia yang selama ini ia simpan di palung hatinya. Ia bercerita bahwa sejak hari di mana ruhnya tumpah dari keranjang malaikat, ia selalu mendengar bisikan zikir yang tidak pernah berhenti di dalam nadinya. Hidup keduanya bukanlah sekadar sisa waktu, melainkan sebuah masa tunggu yang penuh dengan kerinduan akan kepulangan yang sesungguhnya. Syekh Abdul Qadir tersenyum, sebuah senyuman yang menyiratkan bahwa beliau sudah mengetahui hal itu jauh sebelum sang pelayan mengucapkannya. Beliau meletakkan tangannya di bahu lelaki tua itu dan berbisik bahwa kali ini tidak akan ada lagi pengejaran di angkasa. Beliau menjelaskan bahwa misi dari karamah masa lalu itu telah selesai. Hati manusia telah terguncang, keagungan Tuhan telah nampak, dan iman telah diperbaharui. Kini, saatnya bagi setiap jiwa untuk belajar tentang seni melepaskan. Keesokan harinya, sebuah kabar duka menyelimuti madrasah. Sang pelayan telah berpulang dengan tenang di atas sajadahnya, dengan gurat senyum yang begitu tulus di wajahnya yang damai. Kali ini, tidak ada isak tangis yang meraung-raung dari istrinya.
Wanita itu duduk di samping jenazah suaminya dengan ketabahan yang luar biasa. Ia telah belajar dari sang wali bahwa kematian bukanlah akhir yang kejam, melainkan sebuah pertemuan kembali yang dijanjikan. Orang-orang Baghdad berkumpul dengan perasaan yang berbeda. Mereka teringat kembali pada kejadian bertahun-tahun silam saat orang yang sama ini hidup kembali. Mereka menanti, barangkali sang wali akan melakukan mukjizat yang sama. Namun Syekh Abdul Qadir justru berdiri di depan jenazah tersebut dan memimpin sholat jenazah dengan kehusyukan yang menggetarkan. Beliau menunjukkan kepada semua orang bahwa penghormatan tertinggi kepada maut adalah dengan menerimanya sebagai bagian dari iradah Tuhan. Dalam khutbah singkatnya di pemakaman, Syekh Abdul Qadir memberikan inti dari seluruh perjalanan ruhaninya. Beliau mengatakan bahwa merebut keranjang malaikat dahulu adalah sebuah tanda kekuasaan kasih sayang. Namun membiarkan malaikat membawa ruh kali ini adalah sebuah tanda kepatuhan cinta. Beliau menekankan bahwa wali Allah tidaklah menentang takdir, melainkan mereka adalah warna dari takdir itu sendiri. Jika Allah menghendaki hidup, maka sang wali akan menjadi wasilah kehidupan. Jika Allah menghendaki pulang, maka sang wali akan menjadi penuntun jalan kepulangan. Pemakaman itu berlangsung dengan sangat indah. Tidak ada aroma kesedihan yang pekat, melainkan wangi bunga-bunga syurga yang seolah turun menyambut ruh yang telah lama merindu. Syekh Abdul Qadir berdiri di samping pusara itu hingga tanah terakhir ditimbun. Beliau memandang gundukan tanah itu dengan tatapan seorang ayah yang melepas anaknya pergi ke tempat yang lebih baik. Bab ini ditutup dengan suasana senja yang merona merah di ufuk Baghdad. Syekh Abdul Qadir berjalan kembali ke madrasahnya. Langkahnya terasa lebih ringan, seolah beban keramat yang dahulu ia pikul, kini telah menyatu dengan keabadian. Beliau menyadari bahwa tugasnya untuk menjaga keranjang-keranjang ruh umatnya akan terus berlanjut, bukan dengan cara merebutnya secara fisik, melainkan dengan mengisi ruh-ruh tersebut dengan cahaya makrifat, sebelum maut benar-benar mengetuk pintu. Legenda tentang malaikat maut yang pasrah tetap hidup, namun kini ia bertransformasi menjadi sebuah kebijaksanaan yang mendalam, bahwa di hadapan Tuhan, hidup dan mati hanyalah dua sisi dari satu mata uang yang bernama cinta. Dan di atas sana, malaikat maut mungkin tersenyum, mengetahui bahwa kali ini, tugasnya dilakukan dalam harmoni yang sempurna dengan Sang Kekasih Allah. Kota Baghdad kini telah sepenuhnya meresap dalam hikmah yang dibawa oleh Sang Sultanul Aulia. Bertahun-tahun setelah wafatnya sang pelayan yang pernah dipinjamkan kembali oleh langit, suasana di Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani justru semakin ramai oleh para pencari Tuhan. Mereka datang bukan lagi untuk melihat pertunjukan keramat, melainkan untuk mempelajari bagaimana caranya memiliki hati yang begitu bening, sehingga Tuhan pun sudi mendengarkan keinginan hambanya. Syekh Abdul Qadir kini sering menghabiskan waktunya di sudut madrasah yang paling sunyi. Tubuhnya kian ringkih, namun auranya justru semakin meluap, seolah dinding-dinding batu di sekitarnya pun ikut bertasbih mengikuti irama napasnya. Beliau menyadari bahwa gilirannya untuk bertemu dengan sang pembawa keranjang maknawi itu sudah semakin dekat. Namun tidak ada kegentaran di wajahnya. Baginya, maut hanyalah sebuah jembatan yang menghubungkan seorang kekasih dengan sang kekasih. Suatu sore, seorang murid muda yang baru datang dari pesisir jauh bertanya dengan suara gemetar, "Wahai guru, apakah engkau tidak menyesal telah merebut keranjang itu dahulu? Bukankah itu mengubah garis takdir yang sudah tertulis?" Syekh Abdul Qadir membuka matanya perlahan. Tatapannya menembus relung jiwa pemuda itu. Beliau tersenyum lembut dan menjawab bahwa takdir bukanlah sebuah garis lurus yang kaku seperti pedang, melainkan seperti aliran sungai yang luas. Kadang ia berbelok karena sebongkah batu besar, kadang ia meluap karena hujan rahmat. Apa yang ia lakukan dahulu bukanlah menentang takdir, melainkan menunjukkan bahwa di dalam takdir itu sendiri, Allah telah menuliskan sebuah ruang bagi doa dan kasih sayang. Beliau menjelaskan bahwa keramat itu diturunkan bukan untuk menyombongkan kekuatan, melainkan untuk mematahkan kesombongan akal manusia yang seringkali merasa sudah tahu segalanya tentang Tuhan.
Dengan tumpahnya ruh-ruh hari itu, Allah ingin berpesan kepada dunia bahwa aturan hukum alam, sunnatullah, tunduk pada hukum cinta, rahmatullah. Dan seorang wali adalah ia yang telah meleburkan kehendaknya ke dalam kehendak Tuhan, sehingga apa yang ia inginkan adalah apa yang Tuhan inginkan. Malam itu Syekh Abdul Qadir mengumpulkan murid-murid seniornya. Beliau memberikan wasiat terakhirnya yang sangat menyentuh. Beliau berpesan agar mereka tidak menyembah karomah, karena karomah hanyalah mainan bagi anak-anak di jalan ruhani. Yang harus mereka kejar adalah istiqomah, ketetapan hati untuk terus berjalan di jalan yang lurus, meskipun badai ujian datang menerpa. Beliau juga bercerita tentang pertemuannya kembali dalam mimpi dengan malaikat maut. Dalam mimpi itu sang malaikat tidak lagi datang dengan wajah yang tegang atau tangan yang membawa keranjang yang diperebutkan. Ia datang dengan cahaya yang sangat sejuk, memberi salam kepada sang wali sebagai sesama pelayan yang setia. Malaikat itu berbisik bahwa tugasnya mencabut nyawa para kekasih Allah adalah tugas yang paling ia sukai, karena ia sedang membantu seorang kekasih untuk pulang ke rumah asalnya. Kisah bab ini ditutup dengan pemandangan Syekh Abdul Qadir yang sedang bersujud di bawah sinar bulan purnama. Angin malam Baghdad berbisik di sela-sela pilar madrasah, membawa aroma harum yang tak dikenal oleh hidung manusia biasa. Seluruh penghuni madrasah merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah-olah seluruh malaikat di langit sedang turun untuk menjaga tidur sang wali. Legenda tentang keranjang yang tumpah itu kini telah mencapai muaranya. Ia bukan lagi sekadar cerita tentang keajaiban masa lalu, melainkan telah menjadi obor yang menerangi jalan bagi setiap jiwa yang ingin mengenal Tuhannya. Di tangan Syekh Abdul Qadir, maut tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan, melainkan menjadi gerbang cahaya yang dinanti dengan penuh rindu. Baghdad malam itu menjadi saksi bahwa cinta yang tulus mampu mengubah wajah kematian menjadi sebuah perayaan kehidupan yang abadi.